Kalau mindfulness ini terus kita terapkan, maka akan sangat maksimal apapun yang kita kerjakan. Kita sholat maksimal, karena bukan hanya gerak dan kata-kata, tetapi juga secara totalitas hidupnya hadir dalam sholat. Ketika makan tidak totalitasnya, bukan sekedar lisan dan tangannya, tetapi pikirannya, kemudian rasa juga ada ketika zikir. Jadi mindfulness ini betul-betul luar biasa, tapi sayangnya banyak orang tidak dalam kesadaran utuh, kesadaran penuh ketika dia berpikir atau bertindak dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta dimanapun Anda berada, semoga kesehatan, rahmat dan keberkahan selalu Allah curahkan kepada kita semua. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan apa yang disebut dengan mindfulness. Satu hal yang akhir-akhir ini cukup populer. Apa itu mindfulness? Mindfulness adalah kita sadar penuh, kita hadir penuh, kita sadar penuh, kita hadir secara utuh akan apa yang sedang kita pikirkan sekaligus kita kerjakan tanpa penilaian. Mindfulness ini penting dalam konteks apa, sahabat-sahabatku? Setiap orang pernah mengalami masalah. Kita tidak bisa mengatur kapan masalah itu akan datang kepada kita, tetapi kita bisa mengatur bagaimana kita menghadapi masalah yang ada tadi dan membuat pikiran kita lebih baik. Nah, salah satu cara untuk mengatur bagaimana mengatur diri kita agar bisa menghadapi masalah yang ada dan membuat pikiran lebih baik itu salah satunya adalah dengan mindfulness. Salah satu inti dari mindfulness adalah self-awareness. Bagaimana kita mengenal diri. Kita tahu apa sebenarnya yang kita yakini, yang kita rasakan, serta kita butuhkan, sehingga kita tidak mudah dalam menghadapi masalah itu terombang-ambing, bahkan kemudian hanyut dalam prasangka, yang tentunya ini prasangka yang negatif. Maka mindfulness membantu kita di dalam mengelola cara pandang kita, bagaimana kita bisa mengendalikan distraksi, sekaligus kita fokus pada apa yang berarti buat kita. Nah, kebanyakan kita itu nggak kenal siapa diri kita, apa yang kita butuhkan, apa yang penting buat kita, sehingga mudah sekali ketika masalah itu banyak sekali pandangan-pandangan yang kemudian tidak pas untuk mensikapi masalah tersebut. Cara melatihnya banyak tentunya mindfulness ini, bahkan banyak pelatihan-pelatihan yang menawarkan bagaimana bisa mendapati kondisi mindfulness ini. Bisa dengan meditasi, atau bahkan dalam ajaran Islam bisa terlatih dengan sholat, dalam arti sesungguhnya, dan dalam kondisi dilatih dengan zikir. Secara ilmiah, kalau seseorang bisa mindfulness dalam kondisi sadar, penuh, hadir utuh akan apa yang dia pikirkan, apa yang dia kerjakan, itu dapat mengurangi stres, dapat mengurangi kecemasan, dapat mengurangi depresi. Mindfulness juga membantu individu untuk apa? Mengenali sekaligus mengelola emosinya, sehingga emosi-emosi yang negatif itu kemudian bisa dikelola, bisa dikendalikan, dan kemudian bisa tidak berlebihan, akhirnya berdampak kepada orang tersebut. Mindfulness juga mengajarkan
untuk menghargai saat ini. Dan kemudian kalau orang sudah menghargai saat ini biasanya mudah bersyukur dan kemudian dia mudah ridho sekaligus qanaah atas apa yang Allah titipkan kepada mereka. Kenapa kecemasan sering muncul, kekhawatiran sering muncul, kemudian kesedihan terus kemudian dirasakan karena orang tidak hadir di saat sekarang. Kebanyakan orang hadir di masa lalu sehingga segala trauma, segala kesedihannya terus dibawa-bawa ke masa sekarang, atau orang terlalu hadir di masa depan sehingga kekhawatirannya kemudian berlebihan. Dengan mindfulness orang hadir di saat sekarang. The power of now ini menjadi sangat penting. Sebab kalau orang hadir pada masa sekarang, sesungguhnya tidak ada masalah di masa sekarang ini kalau kita hadirnya penuh, hadirnya utuh akan apa yang kita pikirkan dan kita kerjakan. Mindfulness, sahabat-sahabatku, juga memberikan alat bagi individu untuk apa? Untuk menghadapi tantangan hidup itu dengan lebih tenang, dengan lebih efektif. Karena orang yang mindfulness itu biasanya tawakalnya, total surrendernya, tawakalnya sama Allah itu maksimal. Sehingga kemudian betul-betul dia hadir di saat itu dalam kondisi utuh, dalam kondisi penuh. Kalau sedang makan, dia makan utuh, hadir, bukan hanya tangannya, bukan hanya lisannya, tapi pikirannya, rasa hatinya sedang makan, menikmati anugerah Allah. Kalau sedang sholat dia hadir penuh, kalau sedang bicara dia hadir penuh. Kan hari ini distraksinya betul. Kita ini kadang-kadang ngumpul sama banyak orang sahabat-sahabat kita, tetapi tidak mindfulness, tidak hadir. Karena kehadiran kita didistrak, diganggu oleh gadget, kemudian kita mikirin masa lalu padahal lagi duduk di masa sekarang dan seterusnya. Kalau menggunakan bahasa agama, Rasulullah sebenarnya mengajarkan mindfulness dalam konteks yang iman, Islam, ihsan. Mindfulness itu para ulama menyebutnya ihsan. Bagaimana kita punya kesadaran, muraqabah, kesadaran bahwa Allah selalu bersamanya, wa huwa ma'akum aimana kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sehingga kalau orang sudah ihsan, hidupnya hadir sekarang, punya kesadaran bersama Allah, Allah bersamanya, maka tidak ada masalah yang perlu dipikirkan. Karena Allah selalu bersamanya, selalu menyertainya, selalu melindunginya, selalu menolongnya, dan seterusnya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 203, Allah mengatakan, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu, tadarru'a wa khifah, secara rendah hati dan dengan kekhusyuan, wadunal jahri minal qaul, dan secara diam, bil ghudwi wal asal, pada waktu pagi dan sore, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau lalai. Jadi ada yang mengatakan bahwa surat Al-A'raf 203 ini adalah dalil tentang mindfulness. Bagaimana kalau kita ada dalam kondisi apapun, sedang bekerja, sedang makan, sedang masak, sedang olahraga, sedang zikir, sedang sholat, itu betul-betul hadir, betul-betul melibatkan, mengingat, mencantolkan dirinya akan Allah. Jangan ghaflah. Ghaflah itu kita sebenarnya lagi makan tapi kita nggak hadir di situ. Ini akan menyebabkan orang tadi hidup dalam trauma masa lalu atau kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Bahkan di situ dikatakan wadunal jahri minal qaul. Jadi mindfulness itu bisa dilatih dengan zikir khafi, zikir sir. Bagaimana kita pada momen-momen tertentu untuk diam, untuk merasakan dengan nafsur rahman, hembusan nafas yang maha hadir itu, bahwa kehidupan sekarang itu sungguh sangat berharga. Dalam surat Al-Mu'minun, bahkan mindfulness itu dimaknai sebagai waqad aflahal mu'minun. Sungguh telah sukses, telah beruntung orang-orang yang beriman. Salah satu cirinya adalah
alladzina hum fi sholatihim khusyi'un, orang-orang yang ketika sholat dia khusyuk. Khusyuk itu mindfulness, khusyuk itu tenang. Bahkan Ibnu Rajab, seorang ulama, mengatakan di dalam khusyuk itu ada layinul qalb, ada hati yang lembut, ada riqqatul qalb, ada hati yang luluh, ada sukunul qalb, ada hati yang tenang, ada khudu'ul qulub, ada hati yang penuh penyerahan, ada inkisarul qulub, ada hati yang hancur, lebur dalam kebesaran Allah, dan harikatul qulub, yaitu hati yang membara karena cintanya sama Allah. Kalau mindfulness ini kemudian terus kita terapkan, kita terlalu hidup di masa sekarang, maka akan sangat maksimal apapun yang kita kerjakan. Kita sholat maksimal karena bukan hanya gerak dan kata-kata, tetapi juga secara totalitas hidupnya hadir dalam sholat. Ketika makan juga totalitasnya, bukan sekedar lisan dan tangannya, tetapi pikirannya, kemudian rasa juga ada ketika zikir. Jadi mindfulness ini betul-betul luar biasa. Tapi sayangnya banyak orang tidak dalam kesadaran utuh, kesadaran penuh ketika dia berpikir atau bertindak dalam kehidupannya. Tidak banyak, padahal banyak buku yang sudah ditulis. The Power of Now menjadi sesuatu yang populer sekarang, dan kemudian manfaatnya luar biasa. Sehingga totalitas manusia yang merupakan mikrokosmos, alam semesta yang kecil ini kemudian bisa teraktualisasi segala potensinya kalau mindfulness. Kalau tidak, maka kemudian lagi-lagi orang terjebak hidupnya di masa lalu dengan segala kegetiran hidup dan trauma, kesedihan dan penderitaan, dan terlalu khawatir karena hidupnya di masa depan. Itulah kenapa mindfulness menjadi penting. Untuk apa? Agar seseorang mampu mengelola atau bersikap dengan cara yang terbaik atas ujian dan masalah yang hadir, karena dengan mindfulness orang kemudian bisa mensikapinya dengan cara-cara yang terbaik. Sebab kalau tidak, maka stres, maka kecemasan, maka depresi akan terus dialami oleh manusia karena dia tidak hadir secara penuh, secara utuh di masa sekarang. Sehingga apapun yang kemudian dia lakukan, karena hidupnya di masa lalu atau masa depan, penilaiannya pasti subjektif akan pengalaman-pengalaman masa lalunya atau kekhawatiran-kekhawatirannya yang terlalu berlebihan akan masa depannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang menerapkan mindfulness ini hadir secara utuh dan penuh dalam kehidupan kita, baik ketika kita bertutur, bertindak, maupun melakukan aktivitas apapun, baik ketika berhablum minallah maupun berhablum minannas. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.